abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang sama-sama saya cintai, alhamdulillah wa syukrillah, pada kesempatan yang mulia ini sebelum menjelang waktu berbuka puasa, kita sama-sama telah membaca Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan kajian agama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Paling enak itu dalam hidup ini ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya apa yang kita miliki itu hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita punya itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selaku hamba yang baik, pastilah kita akan terus berusaha menjadi orang-orang yang akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara sholat, dengan cara berpuasa, membaca Quran, berzikir, dan yang lain-lainnya, dan mengaji, sudah pasti itu cara kita menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah tema keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata ar-ramad atau ar-ramdha yang artinya panas. Panas itu bersifat membakar. Maka ketika masuk bulan Ramadan, dosa-dosa kita ini dibakar. Dosa-dosa kita ini digugurkan dengan datangnya bulan Ramadan. 1 tahun, 12 bulan lamanya kita, Allah hanya minta 1 bulan saja untuk kita tidak makan siang, tidak minum, tidak merokok, tidak mendekati istri kita atau suami kita pada siang hari, hanya 1 bulan saja. Dari 1 tahun, Allah hanya minta kita 1 bulan saja. Namun, 1 bulan ini menjadi titik poin. Mampukah kita menjalani kehidupan 11 bulan yang akan datang? Itu tergantung 1 bulan ini baik atau buruknya. Kalau 1 bulan ini saja kita tidak bisa, bahkan tidak lulus dalam Ramadan, maka 1 bulan, 11 bulan ke depannya pasti hidup kita seperti itu saja. Orang yang paling baik adalah orang yang berpikir hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mari kita koreksi Ramadan kita tahun lalu. Apakah sudah baik? Sudahkah baca Qur'annya dengan baik? Sudahkah sedekahnya dengan baik? Sudahkah menimbulkan rasa empati kepada tetangga dengan baik? Sudahkah kita membaca Al-Quran, mengaji, tarawihnya, puasanya, apakah sudah baik? Maka kita koreksi pada Ramadan tahun ini. Yang mana tahun ini, di masa pandemi kita mendapatkan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan. Jadi Ramadan artinya membakar, ya terutama membakar dosa-dosa kita yang tahun lalu. Keistimewaan di bulan suci Ramadan yaitu adalah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu surga ini terbuka. Wa ghuliqat abwabun nar. Dan pintu neraka tertutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi setan ini sedang nggak beroperasi. Setan ini dikerangkeng agar manusia menjalankan ibadah dengan baik. Surga dibuka seluas-luasnya.
Siapa yang mau masuk pintu surga dari jalur puasa, maka masuklah dia ke dalam pintu babur rayyan. Jadi orang-orang yang suka berpuasa ya akan dirindukan oleh babur rayyan. Pintu surga yang khusus untuk orang berpuasa namanya babur rayyan. Ada orang yang di bulan puasa ini mencintai Al-Quran. 24 jam selain dia bekerja mencari nafkah, tapi diselipkan untuk membaca Al-Quran. Maka dia nanti akan dicintai oleh surga. Karena pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Ada orang yang di bulan puasa ini hobinya sedekah. Masya Allah. Hobinya sedekah. Melihat tetangga, dia bagikan makanan untuk berbuka. Dia kirim makanan ke masjid, ke musola untuk buka bersama. Dia buka pintunya selebar-lebarnya, dia jejerkan makanan, siapapun silakan ambil, baik ini air, kurma, ataupun nasi kotak. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dermawan, diberikan keluasan rezeki, mudah-mudahan kita seperti ini nih, yang diberikan keluasan rezeki, lalu tangannya ringan untuk membantu orang. Ini orang-orang yang dibukakan pintu surga di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang mencintai sholat malam dengan sholat tarawihnya. Meskipun sakit, dia tertinggal sholat tarawih. Meskipun nggak berjamaah di kamar, dia tetap sholat tarawih. Dia tahu badannya lagi sakit, tapi kecintaan dia kepada Allah, sakitnya akhirnya tak terasa. Orang kalau udah cinta sama Allah, mau sakit kayak gimana pun nggak terasa. Mau sesedih apapun tetap terasa. Karena hatinya connect. Relasi hubungan dia dengan Allah kuat. Sehingga sakit bukan menjadi ujian, tapi menjadi sebuah kenikmatan. Bayangkanlah Nabi Ayub, bagaimana ketika sakit, menggerogoti semua tubuhnya, tidak pernah keluar dari mulutnya kata-kata mengeluh, tidak pernah keluar kata-katanya untuk berhenti ujian ini. Bahkan seorang nabi doanya dikabulkan, tapi tidak minta untuk diberhentikan doa penyakitnya. Namun ketika penyakit itu sudah menggerogoti lisannya, lalu sudah menggerogoti hatinya, barulah Nabi Ayub mengeluh. Sakit bertahun-tahun mengeluh hanya sekali. Beda sama kita. Karena hubungan kita dengan Allah jauh. Maka ketika kita sakit, tidak ada koneksi kita, batin kita kepada Allah. Coba mulai hari ini, ketika kita sakit tetap berzikir, ingat Allah. Bukan handphone yang kita pakai. Kita baca Al-Quran, kita bangun hubungan dengan Allah. Kita sholat malam dengan tarawih. Meskipun bilangannya tidak 20 rakaat, anggaplah semampu kita hanya 8 atau 11 rakaat, silakan. Yang penting bagaimana kita membangun jaringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, ditutupnya pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon yang begitu banyak kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya. Jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Tapi kita lihat di dunia luar ini, di sekeliling kita mungkin ya, ada orang yang diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, tapi tidak berpuasa. Makan dan minum seenak jidatnya. Makan dan minum semau udelnya. Ini orang-orang yang harusnya tadi mendapatkan surganya Allah, tapi dia coba mendobrak pintu neraka. Padahal pintu neraka sudah tertutup dengan serapat-rapatnya. Kurang istimewa apa bulan Ramadan ini? Bahkan dalam satu riwayat disebutkan malam Lailatul Qadar ya, itu adalah berawal dari sejarah Sam'un Al-Ghazi. Siapa itu Sam'un Al-Ghazi? Sam'un Al-Ghazi adalah hamba Allah yang siang harinya dia ikut berperang melawan musuh-musuh Allah. Namun pada malam harinya dia tetap bangun, tidak tidur untuk salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya Sam'un Al-Ghazi sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya sama seperti Sam'un Al-Ghazi.
yang pada siang harinya dia berpuasa, lalu malamnya membangunkan hubungan dengan Allah, maka Rasul tahu umatnya ini umurnya pendek. Sudah pendek, ngeyel. Disuruh ibadah malas. Maka dihadirkanlah namanya malam Lailatul Qadar. Ya, malam di mana lebih baik khairum min alfi syahr. Ayo, pintu neraka sudah tertutup, jangan mau kita mendobraknya untuk masuk. Ya. Berapa banyak orang hari ini juga sama puasa, sama tetap puasa, sholatnya kagak. Ada kan orang seperti itu, dia puasa, tapi nggak sholat. Bagaimana hukumnya ini? Dia puasa, tapi nggak sholat. Padahal sholat adalah tiangnya agama. Dia puasa, tapi berpegang-pegangan bukan kepada mahramnya, tetap berjalan. Dia berpuasa, tapi memandang yang bukan mahramnya, penuh dengan tatapan tajam. Dia berpuasa, tapi telinganya masih mendengarkan gosip-gosip murahan. Di mana nilai puasanya? Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan, ini kita untuk beribadah, wasufidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Siapa yang mau goda kita? Kalau di luar Ramadan kita melakukan maksiat, kita bisa alasan. Ini gara-gara setan nih, ganggu kita. Ini gara-gara godaan setan nih. Tapi ketika setan dibelenggu, kita mau nyalain siapa? Setan KW, setannya aja nggak ada. Ya, setan kok difitnah, diadu domba. Masya Allah. Jadi, siapa musuh kita paling utama? Nih, diri kita sendiri. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini maunya tidur apa sholat? Hawa nafsu kita ini maunya baca Quran apa baca WA? Hawa nafsu kita ini maunya apa? Tergantung kita. Maka orang-orang yang bisa mendidik hawa nafsunya adalah orang-orang yang mulia. Dia tidak terkontrol dengan hawa nafsunya, tapi dia yang mengkontrol hawa nafsunya. Hawa nafsunya pengennya tidur waktu subuh. Ini penyakit kita semua ini biasanya. Tapi kita yang kontrol. Oh, ini waktunya sholat subuh. Saya harus sholat subuh. Hawa nafsu saya kendalikan. Kayak contoh seperti ini. Kalau kita berpikir hawa nafsu kita pengennya siang tuh minum. Minumnya es buah, es kelapa, teh pucuk yang dingin. Kita pengennya minum hawa nafsu kita. Tapi karena kita yang mengkontrol, yang mendidik hawa nafsu kita tinggalkan minuman itu. Belum waktunya. Maka ayo mau nyalakan siapa lagi kalau kita hari ini berbuat dosa. Setan sudah dibelenggu. Jangan fitnah setan, kasihan dong. Ya, maka nanti setan ketika nanti hamba-hambanya Allah masuk ke dalam neraka, apa yang dikatakan setan? Fala talumuni walumu anfusakum. Manusia bisa aja nyalain saya. Salahkan dirimu sendiri. Ya. Engkau sudah tahu waktunya bulan puasa, tapi kau nekat, motor kamu belok ke kiri, masuk ke dalam warteg. Udah tahu wartegnya ditutup, tapi kamu mengharapkan masuk. Ya, saya sebenarnya sudah tak terlihat karena dibelenggu, tapi kaki kamu masih goyang-goyang di kursi warteg. Palamu nggak kelihatan, tapi dari warteg keluar asap rokok. Apa bedanya kamu dengan setan? Maka fala talumuni, kata setan. Jangan kau salahkan saya. Walumu anfusakum, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Jadi kalau kita masuk neraka, nauzubillah summa nauzubillah, itu jangan menyalahkan setan. Ya setan juga ikut andil, tapi hawa nafsu kita. Maka di Ramadan kita ditarbiyah. Ini bulan keistimewaan loh Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan keistimewaan. Ya. Bulan khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita baca hadisnya. Ya. Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Dan demi Muhammad yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersumpah, la khulufu fammi sha'imin atyabu indallahi yaumal qiyamah
min rihil mix. Sungguh baunya mulut orang berpuasa jauh lebih baik daripada minyak misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengertiannya bukan berarti kita nggak sikat gigi, ya. Benar-benar sampai bau busuk, bukan. Ya. Sebelum waktu zawal, sebelum waktu zuhur, ya, boleh kita bersikat gigi. Ya. Jangan sampai melewati itu. Ya. Sampai baunya saja itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan di saimi farhatan. Bagi orang-orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka puasa. Ada yang mengatakan ketika bahagia ketika Idul Fitri. Lalu yang kedua, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan istimewa ini kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Gimana tidak istimewa? Kita melaksanakan sunnah, diganjarkan dengan pahala yang wajib. Masya Allah. Kita bersedekah 1, Allah lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Kita zikir sedikit, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kita baca Quran sedikit, Allah lipat gandakan, semuanya dilipat gandakan. Ya. Ustadz, saya belum bisa baca Quran, Ustadz. Gimana solusinya? Solusinya gampang, buka handphone kamu, setel YouTube tentang ngaji Quran. Baik yang berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Imam-imam terkenal kita setel, kita taruh di kamar kita. Sama pahalanya. Kita mendengarkan ayat Al-Quran mendapatkan rahmat. Insya Allah semakin kita mendengarkan, kita makin cinta. Stop dulu dangdutan. Stop dulu dangdutan. Ya. Kita dengarkan dulu Al-Quran. Ya. Kadang hari ini kita sangat sedih. Bagaimana Al-Quran hanya menjadi pajangan di lemari kita. Hanya menjadi pajangan di rumah kita. Ya. Ini menjadi renungan untuk saya. Untuk kita semua. Semoga keistimewaan bulan Ramadan kita gunakan dengan baik. Maka ulama mengatakan resep Ramadan ini menjadi baik, menjadi istimewa, cuma 1. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir dalam hidup kita. Semuanya, saya, Hari Cahya Setiawan, Bapak semua, belum punya jaminan akan bertemu Ramadan yang akan datang. Belum ada jaminan umur kita sampai tahun besok. Maka kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai sarana Ramadan terakhir. Sehingga kita mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dan yang terakhir mendapatkan kebebasan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arzuqna ziyarata haramik. Binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wa hayyi lana min amrina rasyid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka bi syarri ma indana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa salat tarawihnya dan jangan lupa juga berbuka puasa tidak berlebihan dan memperbanyak berdoa ketika menjelang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama, Bang Arya. Jazakallah Ustaz. Amin Allah amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.
Izin pamit, Sampai Ustaz. jumpa besok pagi di Jumat Berkah. Terima kasih semua, kita chat ya. Baik, leave group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.